Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di channel reading pembacaan secara umum ya, penarikan aja di tarik secara acak, jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi dengan ini adalah prediksi dengan tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hanya dijadikan sebagai clue, gambaran, sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kamu akan senyum-senyum ya. Kamu akan senyum dan apa ya, yang bikin kamu dirindukan dan akan dikejar sebentar lagi. Kamu akan senyum-senyum ya, yang bikin kamu dirindukan dan akan dikejar sebentar lagi. Jadi kamu akan tersenyum-senyum ya. Kenapa? Karena kamu dirindukan ya, dirindukan dan akan dikejar. Siapa ya yang nggak tahu? Hubungan ini awalnya stuck ya, ada King of Pentacle tuh. Hubungan ini sempat juga bikin galau, tapi ada kebahagiaan juga, ada kebahagiaan ya, terutama dari dia gitu, bukan dari kamu tapi dia. Tapi mungkin kalau kamu galau gitu ya, ya kamu merasakan hubungan ini kok buat kamu tuh galau ya gitu. Tapi di sini ada sesuatu blessing ya, hubungan ini tuh diberkati gitu. Jadi Tuhan tuh bersamamu gitu ya, yang membuat kamu nanti akan tersenyum ya. Mungkin versi kamu galau, tapi versi dia bahagia, bisa terhubung dengan kamu. Dan yang pasti hubungan ini di blessing ya. Ya, itu yang ada di pikiran dia tuh seperti itu gitu. Bahagia, senang ya bisa bersama kamu. Mungkin kamu nggak nyangka gitu loh, setelah menonton video ini kok sepertinya ini aku banget gitu. Kamu tersenyum-senyum gitu lihatnya ya, karena selama ini kan kamu galau gitu, ini orang bagaimana sih sebetulnya sama aku tuh, bagaimana gitu loh. Jadi kamu nggak usah takut ya, di sini ada blessing Tuhan gitu. Di hubungan ini sangat di blessing ya. Kita lihat lagi. Cuman hubungan ini memang ada batasan, itu mungkin yang membuat kamu galau ya. Batasan itu macam-macam, bukan mungkin perbedaan keyakinan, waktu, tempat yang jauh gitu, atau status sosial atau status ekonomi, atau memang dia sudah ada yang punya. Kita lihat aja. Tapi di sini bahagia ya, tapi kamu ngerasa terbelenggu, terlihatnya tuh kayak apa, kayak ada nggak yang serk gitu, ada yang membatasin gitu ya. Terus di sini tuh kamu ngerasa banyak kekecewaan gitu, di perasaan ini kamu ngerasa banyak kekecewaan, makanya kamu galau ya. Beda sama dia ya, dia kan merasa bahagia, yang ada di pikiran tuh dia tuh begitu. Walaupun dia kecewa tetap dia bahagia, bisa bersama kamu. Itu misalkan kamu ngeselin gitu, atau ini bisa sebaliknya, bisa terbolak-balik ya. Kamu tuh bikin dia tuh sering kecewa gitu ya. Dan bahkan hubungan ini memang nyaris hancur, nyaris diambang ke hancuran ya. Makanya kamu galau dan kamu nggak ngerti gitu loh, maksudnya tuh apa sih ini, tujuan dia itu gitu. Mudah-mudahan nanti setelah menonton video ini kamu bisa mengerti gitu, bahwa perasaan dia itu apa ya, bahagia, senang ya gitu. Kita lihat lagi kartunya. Di blessing ya, selalu nanti kamu akan mendapatkan petunjuk ataupun
pertanda ya. Di sini nanti kamu akan mendapatkan pertanda atau petunjuk bagaimana sih sebetulnya dia. Bentuk ini bentuk praktis ya. Misalkan kamu galau karena dengan perlakuan dia ke kamu atau ketidakpuasan kamu dengan hubungan ini gitu. Tetapi nanti kamu akan diberikan tanda tentang seorang dia itu bagaimana sih sebetulnya. Dia itu rindu kamu gitu. Dia itu mengejar kamu gitu. Baru kamu nanti bisa memahami, bisa tersenyum melihat pertanda itu gitu ya, karena hubungan ini di blessing, benar-benar di blessing. Alam semesta turun tangan, turun sini ya, ada the magician. Kadang-kadang orang itu ya, seseorang atau seorang lah, yang penting lawan jenis maksudnya seperti itu, mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan perasaannya. Loh, ada yang terlihat cuek gitu, ada yang terlihat itu bikin kita emosi, marah, kayaknya mengabaikan kita ya. Itu ada juga memang seperti itu, yang orang tuh seperti itu gitu loh, membuat kesal pasangannya. Itu cara dia mencintai, tapi dia sayang sebetulnya, cinta sama kamu. Jadi kesannya kalau kita yang memang caper, suka pengen diperhatikan gitu, kalau bertemu dengan sosok yang seperti ini, cara menyampaikan perasaannya, kita akan sakit hati sendiri, kita akan emosi sendiri, kita akan apaan sih, kayak ngerasa ya diabaikan aja gitu. Tapi memang aku melihat orang ini, sisi lain memang di blessing, sisi lain memang dia bahagia gitu, senang bisa bersama kamu gitu. Dan ini menimbulkan konflik-konflik gitu, kayak salah paham, kekecewaan cinta yang terlihatnya di sini hampir gagal hubungan ini, atau hampir menghadapi atau mendekati kehancuran gitu. Ya seperti itu ya. Apa kamu ada di sini gitu. Silahkan personality, nggak boleh lebih detail karena ini energi tarik secara umum ya, energi tarik secara dan dibaca untuk umum gitu ya. Kalau personality itu kan khusus energi kamu dan energi dia. Nah kan, komunikasi ya, nanti akan ada komunikasi iya, yang lebih ke arah menjadikan ini bagian dari pertanda ya, mengarah lebih ke arah ini loh sebetulnya aku gitu. Jadi kayak lebih perhatian gitu. Di saat sudah mulai mendekati kehancuran hubungan itu, dia mulai berkomunikasi. Karena dia jujur, nggak ada kamu tuh kerasa kehilangan gitu. Mungkin kamu sudah capek, sudah males, dan mungkin kamu suka marah terus gitu. Tapi dia tidak gitu. Kamu terlihat galau karena kamu seolah-olah ya nggak percaya kalau dia itu cinta sama kamu ya gitu. Tapi inilah pertanda yang akan kamu dapatkan. Dia akan komunikasi sama kamu, mungkin akan intens makanya, tapi bertahap, nggak langsung intens. Nanti kamu malah kaget ya, di saat kamu mulai galau, mulai menjauh, misalkan mulai nggak peduli sama dia, dia nanti yang akan balik peduli sama kamu ya. Itu karena dengan jujur ya, dengan kamu apa ya, di awal kehancuran ini ya kan, mungkin kamu sudah mengurangi intensitas, kamu udah mulai nggak peduli lah, mulai jawab juga udah terserah aja gitu. Ini bisa vice versa ya, letakkan energi kamu. Dia tuh ngerasa ini kenapa gitu, putus asa gitu, gelisah gitu loh, nggak bisa bubuk gitu loh. Iya seperti itu. Jadi kayak mengurangi kebahagiaan dia gitu loh. Padahal dia tuh menurut versi dia nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Ya memang versi dia orangnya seperti ini gitu loh. Dia tuh, aku tuh ngelakuin apa gitu, padahal aku nggak ngelakuin apa-apa ke kamu gitu. Oh ini versi dia, karena dia ngerasa ya memang aku seperti ini gitu loh gitu. Makanya ini hubungan hampir nyaris hancur, nyaris gagal gitu ya. Kemudian dia tuh gelisah. Nah di sini dia mulai akan menghubungi kamu, Ini kalau kamu ngilang dia menghubungi, kalau kamu nggak peduli dia menghubungi. Tapi kalau kamu menghubungi terus, dia enggak. Jadi itulah cara dia mencintai pasangannya. Cinta kok gitu ya, Nes? Ya ada, ya kan? Karena di sini
Sisi lain ada ya ini ya, sebagian ada yang berdealing dengan pasangan orang lain. Tapi kalau untuk yang single parent ketemu single parent atau single parent ketemu lajang, dia sudah punya pasangan. Ya. Dia kalau yang single parent ke lajang, apapun itu hubungan kalian, ya kamu lajang, dia lajang, kamu single parent, dia mencintai kamu, berlimpah cintanya, besar sekali, ya. Tetapi ada lebih ke 75% kalian berdiri dengan pasangan orang lain, yang sudah punya pasangan gitu. Tapi dia akan mengejar kamu, ya seperti yang aku katakan kalau di kartu sini ya, kata kartu atau pesan yang disampaikan bahwa nanti akan terjadi intensitas komunikasi karena dia memang sayang sama kamu gitu, cinta sama kamu gitu, ya gitu. Jadi kamu jangan kecewa lagi gitu. Jadi kayak memberikan obat memberikan kapsul biar vitamin, biar kamu nggak ngambek, lah. Nah ini nanti kamu seperti seolah-olah akan dikejar gitu ya. Ya dia memang nggak seolah-olah memang dia mengejar kamu, dan dia memang yakin dengan perasaannya, dengan pikirannya gitu loh. Ya. Walaupun sebagian besar ya ini ditujukan untuk kamu yang berpasangan dengan pasangan orang lain. Walaupun ini termasuk pengkhianatan karena ini ada hubungan terlarang atau perselingkuhan, tetapi ini yang akan dia lakukan, akan mendekat kamu, mengejar kamu. Yang awalnya tidak intensitas ke inten akan menjadi inten karena kamu cuekin atau kamu mendiamkan atau kamu ngambek gitu loh. Paham ya aku baca begini? Oke. Kita lihat lebih tegasnya. Ya, kamu akan senyum-senyum yang bikin kamu dirindukan dan akan dikejar bentar lagi. Karena kamu tuh ngangenin gitu loh orangnya, gemesin gitu. Imut imut itu apa sih, Des? Ingin muntah. Imut gitu ya. Intinya kamu tuh gemesin, kamu tuh membuat dia itu selalu ingin dekat dengan kamu. Cuman dia juga punya yang lain gitu ya kan, untuk yang single parent ketemu single parent gitu ya. Jadi dia ya kalau sama kamu benar-benar perasaannya pure 10 cup itu cinta gitu. Tapi kalau untuk yang berdiri dengan pasangan orang lain, ya kan nggak bisa sembarangan kan gitu. Tapi setelah kamu merasa ada tanda-tanda di sini awal kehancuran karena kamu mungkin ngambek, kamu salah paham atau kamu merasa diabaikan, dia akan mendekat ke kamu ya, karena ya itu kamu tuh menyenangkan, membahagiakan dia, kamu tuh lucu, kamu tuh emot, kamu itu membuat dia rindu gitu, yang ngangenin gitu, ngemesin gitu. Ini adalah kesimpulannya bahwa dia dalam keadaan apa sebetulnya tetap bertahan untuk kamu, masih mempertahankan perasaan untuk kamu sekalipun dia sudah punya pasangan, seperti itu. Jadi 50-50 ya, bukan 50-50, hampir sama perasaan dia ke pasangannya sama dengan perasaannya ke kamu gitu. Nah kan tuh ya, walaupun dia udah berumah tangga gitu, perasaannya tetap ya, jadi kayak sama rata gitu, sama rata. Dia mencintai kamu seperti dia mencintai pasangannya, atau kalian berdua tuh sama, kamu sudah punya rumah tangga, dia sudah benar punya rumah tangga, potensi atau kapasitas atau volume perasaannya sama, isinya sama gitu. Makanya kamu boleh tersenyum sekarang ya, udah tahu kan di sini adalah kesimpulannya, garis besarnya di sini. Ini adalah garis besarnya bahwa dia masih bertahan sama kamu dan memang sayang sama kamu gitu loh. Mau gimana lagi gitu loh, walaupun udah punya pasangan dia nggak mau gagal sama kamu gitu ya. Dan memang itu adalah versi dia, cara dia mencintai pasangannya tuh seperti itu gitu ya. Dia punya beban tanggung jawab, mungkin itu yang membuat dia itu terkadang
apa kayak mengabaikan, tapi sebetulnya nggak mengabaikan. Kan dia hidup nggak cuma buat kamu doang, dia punya tanggung jawab dan tentang hidupnya dan dengan pasangannya juga. Kalau dia udah nggak punya pasangan ya dengan keluarganya, ya dengan maknya mungkin, dengan bapaknya mungkin, dengan adik-adiknya mungkin. Dia punya beban tanggung jawab yang harus dia pikul gitu loh. Jadi kamu mudah-mudahan setelah menonton video ini tersenyum, oh ternyata seperti itu toh gitu ya. Dia akan kembali ya. Misalkan kamu sudah ngejauh pun akan mendekatkan kembali. Ini hubungan putus nyambung ya. Ya, karena kamu sebetulnya sayang sama dia, cuman kamu menilai bahwa dia tidak peduli sama kamu atau mengabaikan kamu. Tetapi ini pertanda ya, ada tanda-tanda nanti yang akan kamu rasakan dengan cara dia akan lebih intens komunikasi, walaupun tidak selir ya, nggak bisa lir karena dia ada pasangan juga, ada tanggung jawab juga gitu. Jadi kamu mudah-mudahan dengan menonton video ini mengerti kondisi dia, posisi dia, dan bagaimana perasaan dia ke kamu gitu ya. Boleh kamu tersenyum ya gitu. Dan kamu jujur ya, versi dia itu menganggap kamu tuh sebagai semangatnya, motivasinya. Jadi kalau kamu tiba-tiba menghilang atau masing-masing atau kamu juga merasa galau terus nggak ngabain dia misalkan gitu, terus ada awal kehancuran, dia kehilangan gitu loh, karena jujur dia nggak bisa tanpa kamu, karena kamu tuh semangatnya gitu ya. Komunikasi akan terjadi kembali. Ini ada yang LDRan ya, ada yang LDRan juga akan terhubung kembali. Dia akan menghubungi kamu, akan ada komunikasi kembali. Itu sebaiknya seperti itu sih, menjalin hubungan mah nggak usah ambek-ambekan ya kan? Selama dia masih baik. Kalau diabaikan jangan langsung kamu itu ngerasa diabaikan. Dilihat dulu, ditanyakan dulu, kenapa toh kok kamu begini, bagaimana toh sebetulnya hubungan kita ke depannya ini mau dibawa gimana, mau bagaimana. Jangan langsung ngambek ya. senyum gitu. Akan terjadi hubungan kembali, akan terjadi ini hubungan putus nyambung ya. Jangan heran kamu nanti kalau sebentar kamu ngambek terus putus, atau sebentar dia agak menghilang dikit, tapi nanti akan kembali lagi, karena hubungan itu nanti endingnya itu akan putus nyambung. Tetapi jujur ya, dia sayang sama kamu dan komunikasi nanti akan lancar. Ini ada yang LDRan, ini ada yang sebagian kenal melalui medsos, ada yang memang lalu aplikasi ya seperti itu, dan LDRan ada juga. Berapa persen? 50% gitu ya. Di sini aku melihat ada energi Aquarius ya, ada energi Aquarius, ada energi Scorpio ya. Di sini juga ada energi Gemini ya, juga di sini terlihat ada energi Pisces ya, ada energi Pisces. Kemudian terlihat juga di sini ada Gemini kuat sekali ya. Ada energi Capricorn ya. Ada energi Sagittarius. Kemudian ada terakhir Aquarius dominan besar sekali ya. Dan juga ada energi Libra ya. Kalau kemudian membicarakan tentang star sign atau zodiak seperti ini, artinya inilah elemen-elemen yang tercurah dan tertumpah di barang kartu ini. Di antaranya ada energi, ada elemen air, ada elemen tanah, ada elemen api ya. Di sini empat elemen tercurah di tebaran kartu ini. Jadi ada kayak berkesinambungan. Kalau orangnya kok seperti ini, orang seperti itu, berkesinambungan ya gitu. Ada tanah, ada api, ada air, ada udara tercurah di tebaran kartu ini. Oke, ini pesan untuk kamu ya. Terimalah dia apa adanya tuh. Kamu harus diminta untuk menerima dia apa adanya. Kemudian di sini dia sangat mencintai kamu walaupun nggak diomongin ya, tapi di sini terlihat nih ada cup ya kan. Terus kemudian terlihat lagi di sini juga ada cup. Mungkin kalau untuk yang berdiri dengan pasangan orang ya harus sabar-sabar kalau kamu cinta gitu, karena hubungan ini kan bukan hubungan yang dianjurkan selingkuh gitu loh. Dia sudah ada pasangan, sebagian ada yang sudah
udah punya pasangan ya. Terus kemudian bertutur katalah yang baik-baik saja, bicara sama-sama buka mulut ya yang baik-baik aja sih, ya kan, enak didengar. Dan banyak-banyaklah introspeksi diri, jangan menyalahkan atau memojokkan atau menuduh yang di sana atau pasangan ya, karena dituduh itu nggak enak gitu loh. Dituduh itu sakit ya. Kalau dituduh beneran mah nggak masalah. Kalau dituduh cuma sekedar nuduh tanpa bukti itu namanya melukai atau menyakiti, seperti itu ya. Oke, tetap jadi orang baik, berjalan dengan kebenaran. Intinya ya kamu akan tersenyum-senyum ya. Sekarang boleh tersenyum. Mungkin dari sini ya kamu udah boleh tersenyum. Dari baris kedua itu. Kenapa? Karena ternyata sosoknya seperti ini ya, Des. Sosok yang memang notabene tuh punya karakter cuek, mungkin juga dia sibuk, mungkin dia ya karena dia punya cara tersendiri menyampaikan perasaan. Dia bahagia kok sama kamu, dia senang kok. Kenapa kamu mesti galau gitu loh. Kalau endingnya seperti ini bacaannya, ya kan. Mudah-mudahan kamu yang menonton video ini paling tidak tuh bisa memahami, mengerti. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail silahkan personal reading ya. Kalau sudah kamu nggak ada di ranah ini, ambil pembelajaran bahwa emosi itu tidak menjamin kebahagiaan sebuah hubungan ya. Oke. Ya, dan kalau menuduh itu atau overthinking itu sangat membelenggu kita ya, membelenggu kita dan merusak hubungan. Lebih baik positive thinking ya, suudon jangan, waspada boleh ya, seperti itu. Tetap berjalan di kebenaran dan yang pasti jangan melampaui batasan dalam menjalani hubungan. Kemudian tetap bersyukur dalam segala keadaan, berdoa, bermohon yang terbaik dalam segala hubungan apapun itu, termasuk hubungan ini gitu. Asmara ya. Ada dasar 4 ya, 4 dasar dalam menjalin hubungan, yaitu percaya, jujur, setia, dan saling melengkapi. Ya, saling melengkapi itu ibaratnya ya saling memahami satu sama lain, tapi yang harus tidak ditolerir ya jangan ditolerir, karena tidak semua melengkapi itu harus mentolerir, itu bukan. Ada kalanya kita harus tidak tolerir dengan sikap dia yang memang betul-betul bertolak belakang dengan kamu gitu ya. Oke, tetap optimis dan tetap belajarlah untuk berdamai dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas menjadi ending terbaik dari semuanya. Mencintai apapun yang ada di dunia ini, termasuk mencintai dia karena Allah, agar kamu tidak merasa sakit seandainya tidak seperti yang kamu harapkan atau di luar ekspektasi kamu ya. Kiranya dia mau cinta banget sama kamu, nggak tahunya sering nyakitin kayak gitu ya. Itulah makanya kamu mencintai dia karena Allah aja ya. Oke. Ada kesalahan milik Iblis, ada kebenaran mutlak yang milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.